Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iwan Bari, NPM 1901012023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf irfani. Secara etimologis, kata irfan merupakan kata jadian masdar dari kata arafa. Adapun secara terminologis, irfan diidentikan dengan makrifat sufisik. Orang yang irfan atau makrifat kepada Allah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah melalui zauq dan kasyif. Ahli irfan adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Dalam konteks ini, Ibnu Arabi berkata, arif adalah seorang yang memperoleh penampakan Tuhan sehingga pada dirinya tampak kondisi hati tertentu. Tasawuf irfan adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak melalui logika, pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan atau muhibah. Ilmu ini diperoleh karena manusia yang melakukan tasawuf berupaya melakukan sufiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batin dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau makrifat dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Aliran irfan berpandangan bahwa apapun yang ada di dunia alam semesta ini adalah manifestasi ilahi yang tidak mungkin ada tanpa adanya Tuhan, sang wujud sejati. Segala sesuatu yang ada dalam semesta ini adalah ciptaan Allah yang dibuat agar kita bisa berpikir betapa besar kuasa Allah dan betapa belas kasihnya kepada manusia. Sehingga itu semua manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya di alam ini. Dan inti dari tasawuf irfani adalah pendekatan yang intens seseorang hamba dengan Tuhan dengan sedekat-dekatnya dan menutup ruang hatinya untuk selainnya. Dengan demikiannya, yang dimaksud dengan tasawuf irfani adalah tasawuf yang mendasarkan pedomannya kepada makrifat atau pengetahuan terhadap Tuhan sebagai dasar atau inti dari landasan tasawufnya. Hakikat tasawuf irfani. Dalam arti lain, pembedaan nalar irfani dengan nalar yang lain dalam proses dan metodenya bisa dilihat bahwa nalar irfani berkaitan dengan hati, karena wilayah bekerjanya pada dimensi batin. Nalar irfani dapat menangkap objeknya secara langsung, adapun objek yang ditangkap nalar irfani bersifat lebih abstrak seperti rasa cinta, benci, kecewa, dan bahagia. Dan pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyif, di mana dialaminya sesuatu pengalaman ketersingkapan rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Sumber dari nalar irfani adalah realitas pengalaman yang ditemukan langsung oleh sang arif atau sufi sebagai kelompok pendukung keilmuan dalam sistem nalar ini. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks dan pembuktian empiris, tetapi dengan oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dengan demikian, telah jelas bahwa kekhasan nalar irfani ini terletak pada sifatnya yang langsung. Mengenai karakter dari sifat langsung irfani dalam menangkap objeknya ini kemudian dapat dianalisis ke dalam beberapa hal. 1. Pengetahuan irfani bisa dicapai melalui pengalaman, yaitu dengan mengalami atau merasakan sendiri objeknya. Oleh karena itu, nalar irfani dilihat dari sudut ini disebut zauqi dan bukan melalui penalaran seperti yang dilakukan oleh nalar burhani. Pengetahuan irfani bisa dilihat dari apa yang sering disebut sebagai ilmu zuhuri. Pengetahuan irfan ditandai oleh hadirnya zuhur, objek di dalam diri si subjek. Kemudian, sifat kelangsungan nalar irfani ini dapat dilihat dari apa yang disebut sebagai pengalaman eksistensial. Selain itu, kita tahu dari pembahasan tentang irfan bahwa pengenalan rasional atau burhani dilakukan melalui kategori-kategori seperti ruang, waktu, dan kualitas. Maka tidak mengherankan oleh sebab itu, akal cenderung menggeneralisasi dengan
mengkategorikan objek-objeknya. Dan selanjutnya adalah tokoh-tokoh tasawuf irfani. Pertama, Robiah al-Adawiyah. Dalam perkembangan mistisme dalam Islam, Robiah al-Adawiyah tercatat sebagai peletak dasar tasawuf berdasarkan cinta kepada Allah. Sementara generasi sebelumnya merintis aliran askestisme dalam Islam berdasarkan rasa takut dan pengharapan kepada Allah. Robiah pula yang pertama-tama mengajukan pengertian rasa tulus ikhlas dengan cinta yang berdasarkan permintaan ganti dari Allah. Kemudian yang kedua adalah Du An-Nur al-Misri. Di antara ajaran-ajaran tasawuf, Du An-Nur al-Misri adalah sebagai berikut. Pandangan Du An-Nur al-Misri tentang makrifat. Du An-Nur al-Misri adalah pelopor paham makrifat. Walaupun istilah makrifat sebelumnya sudah dikenal, namun pengertian makrifat versi tasawuf berulah dikenal dengan kemunculannya. Di samping itu, jasa yang paling besar adalah ajarannya yang menetapkan keharusan melewati makomat dan ahwal dalam perjalanan menuju makrifat. Dengan kata lain, sejak kemunculannya Al-Misri, berkembanglah pengertian makrifat yang khas di dunia sufi. Setelah itu mulailah tersusun amalan-amalan tertentu dalam upaya pendekatan diri kepada Allah yang dikenal sebagai makomat dan ahwal. Kemudian pandangan Du An-Nur al-Misri tentang makomat dan ahwal. Pandangan Du An-Nur al-Misri tentang makomat dikemukakan pada beberapa hal saja, yaitu taubat, sabar, tawakal, dan ridho. Dan kemudian adalah yang ketiga, ajaran tasawuf Abu Yazid al-Bustami. Yang pertama yakni fana dan baqo. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqo. Dari segi bahasa, fana berasal dari kata fania yang berarti musnah atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, fana berarti hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang. Tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia sehingga ia kehilangan segala perasaannya, sehingga dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Adapun baqo berasal dari kata bakia. Dari segi bahasa adalah tetap, sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Paham baqo tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seseorang sufi mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baqo. Kemudian yang kedua adalah ittihad. Ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah melalui tahapan fana dan baqo. Hanya saja dalam literatur klasik, pembahasan tentang ittihad ini tidak dikemukakan. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dalam ittihad, identitas telah hilang, identitas telah menjadi satu. Sufi yang bersangkutan dengan fananya tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Yang ketiga yakni Abu Mansur al-Halaj. Di antara ajaran tasawuf al-Halaj yang paling terkenal adalah al-hulul dan wahdat asyuhud, yang kemudian melahirkan paham wihdat al-wujud, kesatuan wujud, yang dikembangkan Ibnu Arabi. Al-Halaj memang pernah mengaku bersatu dengan Tuhan. Kata al-hulul berdasarkan pengertian bahasa berarti menepati sesuatu tempat. Adapun menurut istilah ilmu tasawuf, al-hulul berarti paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuhnya itu dilenyapkan. Dan kemudian kesimpulan dari tasawuf irfani adalah pendekatan yang intens seorang hamba dengan Tuhan dengan sedekat-dekatnya dan menutup ruang hatinya untuk selainnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tasawuf irfani adalah tasawuf yang berdasarkan pedomannya kepada ma'rifat atau pengetahuan terhadap Tuhan sebagai dasar atau inti dari landasan tasawufnya.
Orang yang irfan atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui zauq dan kasyif. Irfan terbagi menjadi dua bagian, yaitu irfan ilmi dan irfan amali. Irfan ilmi bersifat teoritis, sementara irfan amali bersifat praktis. Dengan demikian telah jelas bahwa kekhasan nalar irfani ini terletak pada sifatnya yang langsung. Mengenai karakter dari sifat langsung irfani dalam menangkap objeknya ini kemudian dapat dianalisis ke dalam beberapa hal. Pertama, pengetahuan irfani bisa dicapai melalui pengalaman. Kedua, sifat langsung pengetahuan irfani bisa dilihat dari apa yang sering disebut sebagai ilmu huduri. Ketiga, sifat kelangsungan nalar irfani ini dapat dilihat dari apa yang disebut sebagai pengalaman eksistensial. Terdapat beberapa tokoh yang termasuk tokoh tasawuf irfani, di antaranya Rabi'ah al-Adawiyah yang tercatat pada perkembangan mistisme sebagai peletak dasar tasawuf berdasarkan cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zun an-Nur al-Misri yang terkenal sebagai pelopor paham makrifat. Abu Yazid al-Bustami dengan ajaran tasawuf terpentingnya adalah fana dan baqa. Kemudian Abu Mansur al-Halat dengan ajaran tasawufnya yang paling terkenal adalah al-hulul dan wahdat asyuhud, dan yang kemudian melahirkan paham wihdat al-wujud, kesatuan wujud yang dikembangkan Ibnu Arabi. Sekian dari saya, jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.